Dan pemirsa, untuk ulasan lengkap terkait dengan laka maut di Tol Semarang Solo, kita akan mengulasnya langsung bersama Febrian Ahmad. Silakan Febrian. Ya, terima kasih Jessica, dan benar sekali pemirsa bahwa kecelakaan maut yang terjadi di ruas Tol Semarang Solo ini mencuri perhatian karena selain 8 orang meninggal dunia, kecelakaan terjadi jelang momen mudik Lebaran di ruas tol yang menjadi salah satu jalur utama untuk perjalanan mudik. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dan hal apa yang kita bisa pelajari dari kecelakaan ini? Kita akan bahas selengkapnya. Yang pertama, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya awal mula dari kecelakaan ini terjadi. Pada saat itu pemirsa, tepatnya ada di titik kilometer 478, ini berada di depan rest area yang berada dari Semarang Solo, dan juga pukul 4 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ada sejumlah kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Ini kalau kita lihat kendaraan ini mereka sedang parkir di bahu jalan. Ada beberapa truk dan juga kendaraan pribadi yang memarkirkan di sana. Kemudian ada tiba-tiba di saat itu ada salah satu mobil truk yang diduga ini merupakan pemiliknya atau pengemudinya sedang dalam keadaan mengantuk sehingga ia tidak bisa mengendalikan truknya, sehingga ini pertama kali menabrak mobil elf atau mobil penumpang yang merupakan mobil travel yang ada di depannya. Kemudian karena memang kondisi sudah begitu padat dan juga ada banyak kendaraan yang sedang parkir di bahu jalan, terjadilah tabrakan beruntun melibatkan mobil-mobil yang ada di depannya. Ini merupakan mobil pembawa kendaraan baru, ada 2 totalnya, kemudian juga ada truk di depannya, bahkan juga ada beberapa truk juga di belakangnya yang ikut tidak bisa terhindar daripada kecelakaan beruntun yang terjadi pada saat itu. Dan akibatnya sekitar ada 8 orang harus meninggal dunia dan juga 8 mobil yang terlibat dari kecelakaan ini pun sampai dengan saat ini masih sedang diselidiki dan juga dievakuasi. Bahkan tadi juga kita mendapatkan informasi bahwa mobil utama yang menabrak, yakni mobil pembawa besi ini, sampai dengan saat ini masih belum dievakuasi mengingat lokasinya di ruas tol Semarang Solo ini yang naik turun dan juga kendaraan ini cukup memiliki berat yang cukup berat sehingga harus dilakukan evakuasi tidak mudah seperti itu. Kita akan lihat selanjutnya yang bisa kita pelajari daripada kecelakaan yang terjadi kemarin ini adalah karena memang ini merupakan momen yang dekat dengan momen perjalanan mudik Lebaran tahun ini, sehingga tragis ini seolah menjadi peringatan bagi kita agar selalu berhati-hati dalam merencanakan perjalanan mudik. Yang pertama pemirsa, sebelum Anda melakukan perjalanan, kalau kita lihat dari kasus yang kemarin juga, sopir itu dalam keadaan mengantuk. Untuk itu kita harus memastikan dalam melakukan perjalanan mudik harus dalam keadaan yang prima, tidak boleh mengantuk. Yang kedua, ini juga menjadi perhatian, yakni adalah parkir di bahu jalan. Beberapa mobil yang tertabrak ini merupakan mobil yang dalam keadaan diam, sedang parkir di bahu jalan. Ini sering sekali terjadi di momen mudik bahwa sebenarnya bahu jalan itu tidak boleh digunakan untuk parkir, namun hanya untuk keadaan darurat. Namun karena masifnya kendaraan saat mudik, terkadang ini membuat pengemudi parkir berjamaah di bahu jalan. Dan ini seolah menjadi salah satu pembenaran untuk bisa parkir di bahu jalan di momen mudik Lebaran. Padahal tidak boleh dilakukan. Kemudian juga lokasi kecelakaan terjadi di rest area dan dikatakan rest areanya ini penuh sehingga para pengendara ini tetap parkir di bahu jalan. Ini dikatakan juga oleh mereka bahwa sebagai antisipasi agar tidak ada mobil yang parkir di bahu jalan, seharusnya titik rest area ini dilakukan pembagian seperti itu. Kita juga sudah melihat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di mana dalam arus mudik nanti, rest area ini harus dilakukan maksimal 30 menit saja setiap kendaraan yang masuk ke dalamnya. Dan tentunya agar bisa melakukan 30 menit di rest area ini diperlukan kerjasama dan juga kesadaran dari seluruh jajaran, terutama dari para pemudik itu sendiri agar bisa bergantian menggunakan rest area sehingga tidak ada lagi yang parkir di bahu jalan dan juga menyebabkan kecelakaan. Dan yang terakhir ini adalah kondisi kendaraan yang tidak baik. Kalau kita perhatikan lagi bahwa menjadi salah satu pencetus kecelakaan adalah karena truk yang pertama kali menabrak ini memiliki perkara yakni remblong. Dan ini tentunya masalah remblong ini pun sering sekali terjadi menjadi penyebab utama kecelakaan. Lalu sebenarnya pemirsa terkait dengan remblong ini, sebenarnya pihak ini sudah banyak sekali kecelakaan karena remblong dan juga ternyata ada banyak juga pengemudi yang kurang paham dengan sistem pengereman yang memengaruhi potensi kecelakaan di ruas tol. Bahkan menurut dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ada banyak pengemudi bus dan truk yang tidak memahami sistem remblong ini. Kita akan lihat sebenarnya kalau misalnya Anda mengalami remblong di tengah kepadatan, apa yang perlu dilakukan. Yang pertama, ini adalah jangan melakukan pengereman berkali-kali karena ini bisa menyebabkan Anda panik seperti itu jika melihat kendaraan di depan
depan Anda. Baiknya harus mengerem dari jauh-jauh sebelum dekat dengan kendaraan. Yang kedua ini adalah Anda juga bisa menurunkan gigi secara bertahap. Jika nanti misalnya Anda ternyata tiba-tiba mengetahui rem Anda blong, jangan langsung panik tapi turunkan gigi secara bertahap. Kemudian juga Anda bisa menggunakan rem tangan yang akan membantu untuk dapat memperlambat laju kendaraan Anda. Dan juga pemirsa, pastikan Anda untuk menjauhkan kaki Anda dari pedal gas agar pada saat panik Anda tidak salah menginjak, alih-alih menginjak rem, Anda malah menginjak pedal gas. Kemudian juga ada tips, yakni Anda perlu untuk mengguncangkan rem pedal Anda, karena terkadang rem blong ini terjadi hanya sementara karena adanya kesalahan sistem saja, sehingga ketika diguncangkan oleh kaki Anda, pada saat Anda menginjak pedal itu, ini bisa memicu rem yang tadinya blong untuk tidak menjadi blong kembali, kalau memang kesalahannya adalah kesalahan yang ada di sistem tersebut. Nah, dan pemirsa, rem blong ini memang sering sekali menjadi penyebab utama kecelakaan. Lalu apa yang harus diperhatikan agar kecelakaan di musim mudik ini bisa diminimalisir? Dan kita akan bahas bersama dengan senior investigator Komite Nasional Keselamatan Transformasi, maksud kami dari KNKT, yakni ada Ahmad Wildan. Pak Ahmad, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, Pak? Benarkah ada banyak pengemudi yang belum paham betul terkait dengan sistem pengereman? Terima kasih. Jadi memang banyak sekali terjadi kasus kecelakaan rem blong pada kendaraan besar. Sebagian besar terjadi di jalan menurun. Ada hal yang menarik di sana bahwa ada semua kendaraan besar, baik itu bus maupun truk, ada dua sistem rem sebenarnya di sana. Yang pertama disebut dengan service brake atau rem pedal. Rem pedal itu digunakan hanya untuk pengereman di jalan datar. Kemudian yang kedua adalah auxiliary brake atau rem pembantu. Bentuknya ada engine brake, ada exhaust brake, ada retarder. Ini digunakan untuk memperlambat kendaraan di jalan menurun. Nah, pengemudi seharusnya tahu bahwa pada di jalan mereka nggak boleh menggunakan service brake atau rem utama. Gunakanlah rem pembantu tadi. Nah, beberapa kecelakaan yang kita investigasi ini memang menemukan pengemudi menggunakan gigi tinggi di jalan menurun, sehingga memang mereka akhirnya dipaksa melakukan pengereman berulang. Inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya kegagalan pengereman. Di samping juga kita menemukan banyak sekali kasus sistem rem, terutama pneumatis dan hidrolis itu banyak mengalami malfunction, yaitu masalah kebocoran silinder roda, kebocoran brake chamber, kebocoran pada relay valve, kompresor yang menurun performansi dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita selama ini. Ya, Pak Ahmad, kalau memang KNKT melihat rem ini menjadi salah satu hal yang memicu kecelakaan, lalu bagaimana caranya agar bisa diberikan pemahaman kepada para pengemudi untuk benar-benar tahu bahwa sistem rem ini penting? Jadi yang pertama kita sampaikan kepada teman-teman BNSP dan LSP bahwa ini sebaiknya masuk dalam ranah SKKNI pengemudi bus dan truk. Karena kami melihat ini tidak ada di sana. Kemudian kita juga sampaikan kepada sahabat Korlantas Polri agar ini dimasukkan dalam materi ujian teori maupun praktek. Karena di sini juga mereka belum memasukkan. Nah, ini sangat penting sekali karena para pengemudi bus dan truk ini harus dari awal diberitahu adanya dua sistem rem ini. Sistem rem pertama itu rem yang berbasis gesekan atau rem pedal atau rem utama, itu hanya digunakan untuk di jalan datar. Rem kedua adalah rem yang tidak berbasis gesekan. Ini digunakan di jalan menurun. Jadi ini mereka harus bisa memisahkan kapan saya menggunakan rem utama, kapan saya menggunakan rem pembantu. Ini sangat penting. Karena apa? Kendaraan besar memiliki massa yang besar. Dan ketika dia berada di ketinggian, maka dia akan memiliki namanya energi potensial yang beresiko jika salah menggunakan rem, maka dia akan meningkat resiko kegagalan pengereman. Baik, artinya diperlukan lagi adanya edukasi dari masyarakat dan juga untuk dapat melakukan pengetesan, memahami rem betul, mulai dari transportasi dan juga mulai dari yang dilakukan pada saat mendapatkan SIM B1 ataupun B2. Terima kasih sekali lagi Ahmad Wildan, yakni senior investigator KNKT sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Dan pemirsa, demikian pemaparan saya kali ini. Untuk Anda selalu berhati-hati dalam melakukan perjalanan dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mudiknya.